Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa dengan Bapak pada pembelajaran Akidah Akhlak kelas 7. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang materi Akidah Islam bagian pertama. Oke, sebelumnya ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama Bapak adalah Muhammad Irmanto, alamat Desa Tulungrejo, Kecamatan Karangrejo, Tulung Agung. Mungkin ada yang di antara kalian rumahnya sekitar Karangrejo sebelah utara ya, bukan Karangrejo sebelah bagian Wajak. Berarti rumah kan tidak jauh dari rumah Bapak. Nomor HP Bapak adalah 085790446222. Kalau seandainya nanti kalian ada kesulitan dalam memahami pelajaran atau materi Bapak sampaikan atau mungkin terkait tugas-tugas lainnya, kalian bisa menghubungi Bapak di nomor tersebut. Dan ingat, tolong kalau kalian mengirim pesan ke Bapak, lihat waktu juga ya. Jangan nanti jam 10 malam kalian tanya-tanya ke Bapak. Ya sebenarnya tidak apa-apa sih, cuma ya kurang etis saja. Oke, kalau alamat email Bapak adalah muhammadirmanto11@gmail.com. Nah, Bapak itu juga punya beberapa sosial media yang bisa kalian follow. Di antaranya untuk IG dengan nama Muhammad Irmanto, untuk Facebook itu ada alamatnya, bisa kalian klik untuk pertemanan dengan Bapak. Dan untuk YouTube channelnya yang seperti kata tonton sekarang adalah channel Sinau Bareng. Ya, tolong dibantu subscribe ya, agar channel pendidikan ini bisa berkembang lagi. Oke, sebelum pembelajaran dimulai, setelah perkenalan sudah, selanjutnya kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang akan kita pelajari pada kesempatan pagi hari ini kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam memahami materi pada kesempatan pagi hari ini. Marilah kita berdoa dengan membaca basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, jangan lupa anak-anak untuk melakukan presensi melalui aplikasi e-learning. Dan juga untuk memastikan kalian telah mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini, kalian juga jangan lupa untuk melakukan presensi melalui komen yang ada di YouTube ini dengan sebutkan nama, kelas, dan nomor absen. Oke, langsung saja kita menuju ke materi yang pertama, pengertian akidah Islam. Nah, kalian pasti sering dengar ya istilah kata akidah Islam. Sebenarnya apa sih pengertian akidah Islam? Kalau kalian sudah tahu, bisa kalian ketik di kolom komen apa pengertian akidah Islam itu apa. Nanti 10 orang pertama akan Bapak kasih nilai tambahan, atau bisa disebut keaktifan kelas ya kalau pembelajaran secara langsung atau luring. Kalau di antara kalian banyak belum paham apa itu akidah Islam, mari kita lihat dan kita simak video tentang akidah Islam yang ditunjukkan oleh Mas Sito. Mari bersama-sama kita lihat. Masito, kalau kau memang sayang pada jiwamu, menyerahlah, sembahlah aku, Fir'aun, yang memberi cahaya terang pada alam semesta dan dapat memberi pengampunanmu. Jiwaku hanya kupasrahkan pada Allah.
Tuhan yang aku sembah. Hukuman mati Paduka Fir'aun bagiku adalah pintu menuju surga. Dasar budak keras kepala! Jika kau tidak sayang pada nyawamu, apakah kau masih sayang pada nyawa keluargamu? Bawa budak-budak itu kemari! Tidak, ampuni aku ya Allah. Tidak, tidak. Keluarkan bayi itu! Ayah, jangan. Dari mana ayah tahu? Ayahmu Tuhan Mesir, Anissa. Ayah tahu segalanya. Sembahlah aku, Masito, atau ku ceburkan bayimu. Paduka Fir'aun, izinkan hamba mati bersama bayiku. Hah! Maafkan ibumu, anakku. Ya Allah, ampunilah hambamu yang tidak berdaya ini, ya Allah. Sabarlah ibuku, janganlah bersedih. Surga telah dijanjikan bagi orang-orang yang sabar. Anakku, Pengawal, ceburkan Masito. Jangan ayah, bebaskan Masito dari hukuman ini. Masito! relakan saya bahagia, Tuan Putri. Izinkan saya menuju tempat aman yang ayahanda akan mampu menyesatkan saya lagi. Ayah tidak bisa menyengsarakan Masito lagi sekarang. Dia sudah bahagia. Bukankah ayah tadi melihatnya tersenyum? Terkutuk kamu, Masito! Selamat jalan, Masito. Selamat berbahagia. Masito, kau wanita pilihan Allah menuju surganya. Keimananmu tak tergoyahkan oleh siksaan yang tak terkira. Masito, ketabahan telah Oke, dari video tadi bisa kalian pahami apakah pengertian dari akidah Islam? Yang tahu silahkan kalian ketik di kolom komen. Nanti 10 orang pertama yang komen atau menjawab akan Bapak berikan nilai tambahan, dianggap sebagai nilai keaktifan kelas.
Oke, Bapak lanjutkan. Apakah jawaban kalian sudah benar? Mari kita cek. Pengertian akidah Islam. Makna akidah secara bahasa berasal dari kata aqada yaqidu aqidatan, yang berarti ikatan atau perjanjian. Para ulama memberikan pengertian akidah sebagai berikut: ma aqada alaihi alqalbu wadh-dhamiru, sesuatu yang terikat padanya hati dan hati nurani. Selain itu, dalam Al-Quran, kata akidah sering disebutkan antara lain dalam surat Al-Ma'idah ayat 1, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu awfu bil'uqud, wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Jadi secara bahasa, makna akidah adalah ikatan atau perjanjian atau sesuatu yang terikat pada hati dan hati nurani manusia. Lalu bagaimana makna akidah secara istilah? Secara istilah, akidah adalah sesuatu pokok atau dasar keyakinan yang harus dipegang oleh orang yang mempercayainya. Jadi itu adalah pengertian akidah secara istilah. Lalu bagaimana tentang pengertian akidah Islam atau akidah al-Islamiyah? Akidah Islam diartikan sebagai pokok-pokok kepercayaan yang harus diyakini kebenarannya oleh setiap orang yang beragama Islam atau Muslim. Pondasi awal dari akidah Islam adalah keyakinan terhadap Allah SWT sebagai Tuhan yang wajib kita kenal melalui sifat-sifatnya. Termasuk juga dalam hal ini adalah menjalankan segala perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Dasar-dasar akidah Islam atau dasar hukum dalam akidah Islam terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua Al-Hadis. Akidah Islam bersifat tauqifi, artinya tidak dapat ditetapkan kecuali berdasarkan dengan dalil syar'i, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Selain itu, tidak seorang pun mengetahui tentang Allah, tentang segala yang wajib baginya dan yang harus disucikan darinya melainkan Allah sendiri. Dan tidak seorang pun setelah Allah yang mengetahui tentang Allah selain Rasulullah. Karena itu, pengambilan sumber dan dasar akidah hanya terbatas pada Al-Quran dan As-Sunnah. Rasulullah SAW bersabda, Taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum bihima, kitaballahi wa sunnata rasulihi. Yang artinya, aku telah tinggalkan pada kamu dua perkara. Kamu tidak akan tersesat selamanya selama kamu berpegang kepada keduanya, yaitu kitab Allah, Al-Quran dan Sunnah Rasul atau hadis. Maka apapun yang ditujukan Al-Quran dan As-Sunnah harus diimani, diyakini dan diamalkan dalam perbuatan. Sedangkan yang tidak ditunjukkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah maka harus ditinggalkan. Karena itu Allah menjamin orang-orang yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah Rasul berjalan dengan kesatuan kata dan manhaj yang benar dan tidak bercerai-berai. Sebagaimana difirmankan oleh Allah dalam surat Al-Imran ayat 103, Bismillahirrahmanirrahim, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali agama Allah dan janganlah kamu bercerai-berai. Maksud dari berpegang kepada tali agama Allah yakni kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Lalu apakah sebenarnya pengertian Al-Quran? Al-Quran adalah firman Allah SWT yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW dengan perantara malaikat Jibril. Melalui Al-Quran inilah Allah SWT menuangkan firman-firman-Nya berkenaan dengan konsep akidah yang benar, yang harus diyakini
dijalani secara mutlak serta tidak boleh ditawar oleh semua umat Islam. Ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan akidah Islam antara lain adalah Quran surat Al-Ikhlas ayat 1-4. Kalian sudah hafal tentunya. Mari bersama-sama kita baca surat Al-Ikhlas ayat 1-4. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Di dalam surat Al-Ikhlas menjelaskan tentang ketauhidan, yakni kepercayaan bahwasanya Allah adalah satu-satunya zat yang wajib disembah. Selanjutnya dalam surat An-Nisa ayat 136, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitab الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يغفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. Shadaqallahul azim. Ayat tersebut menjelaskan bahwasanya orang-orang yang beriman maka harus tetap beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, kepada kitabnya yang diturunkan kepada para rasulnya, serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sungguhnya orang itu telah tersesat sejauh-jauhnya. Kedua ayat di atas menjelaskan tentang akidah Islamiyah, yaitu kepercayaan atau keyakinan yang harus dipegang oleh umat Islam. Selanjutnya adalah hadis. Hadis ialah segala ucapan, perbuatan, dan takrir atau sikap diamnya Nabi Muhammad SAW. Islam telah menegaskan bahwa hadis menjadi hukum Islam kedua setelah Al-Quran, baik sumber hukum dalam akidah maupun dalam semua persoalan. Hadis dijadikan dasar hukum kedua setelah Al-Quran. Hal ini dikarenakan yang pertama, semua disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW adalah wahyu dari Allah, bukan sekedar memperturutkan nafsu saja. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah dalam surat An-Najm ayat 3 dan 4. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan tidaklah yang diucapkannya itu menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tidak lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Yang kedua, Allah SWT telah memberi petunjuk kepada manusia agar mengikuti kebenaran yang disampaikan Rasulullah SAW. Sebagaimana yang Allah SWT firmankan, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah dia, dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Quran Surat Al-Hasyr. Ayat ini menunjukkan bahwasanya apapun yang Rasulullah SAW perintahkan, maka kita diperintahkan untuk mengikutinya, dan apa yang beliau larang, maka kita juga diperintahkan untuk meninggalkannya. Adapun alasan yang ketiga kenapa hadis dijadikan sebagai dasar hukum setelah Al-Quran, yakni banyak hadis yang menjelaskan maksud beberapa ayat Al-Quran yang masih bersifat global, termasuk masalah akidah Islam. Sebagai contohnya, dalam Quran Surat An-Nisa ayat 36, Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Dan sembahlah Allah
dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Ayat ini masih bersifat global, yakni tentang perintah untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala saja dan larangan mensekutukannya dengan apapun, tapi tidak menjelaskan bagaimana cara menyembah Allah Subhanahu wa taala secara rinci dan bagaimana pula sikap yang tergolong mensekutukannya. Tata cara menyembah Allah Subhanahu wa taala dan berbagai bentuk perbuatan menyekutukannya dapat dipahami melalui hadis Nabi Muhammad SAW, sehingga fungsi hadis untuk memperjelas maksud ayat Al-Quran. Sebagai contoh, hadis yang menjelaskan bentuk-bentuk menyekutukan Allah Subhanahu wa taala seperti memuja patung, minta tolong kepada roh nenek moyang, dan membuat saji untuk. Lalu sebenarnya apa sih tujuan kita mempelajari tentang akidah Islam itu? Tujuannya yang pertama adalah untuk memupuk dan mengembangkan dasar ketuhanan yang telah ada sejak manusia lahir. Sebagai umat Islam sejati, memahami dasar-dasar keislaman merupakan hal yang wajib. Seperti kata pepatah, belajar di masa kecil sebagai menulis di atas batu, sedangkan belajar di masa tua bagai menulis di atas air. Oleh karena itu, menanamkan ilmu agama dilakukan sejak dini. Ilmu dasar keislaman di sini antara lain yaitu mengenal siapa Allah, siapa Rasulnya, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, serta memahami qada dan juga hari kiamat. Yang kedua adalah untuk menghindarkan diri dari kemusyrikan. Untuk mencegah manusia dari kesyirikan, perlu adanya tuntunan yang jelas tentang kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kemungkinan manusia terperosok ke dalam kesyirikan selalu terbuka, baik syirik secara jali, terang-terangan, yang mengatakan bahwa dia adalah orang yang mensekutukan Allah berupa perbuatan, maupun syirik khafi atau tersembunyi di dalam hati, yakni dalam luarnya dia mengatakan beriman, tetapi dalam hatinya dia kafir. Dengan mempelajari akidah Islam, maka manusia akan terpelihara dari perbuatan syirik, sehingga ia bisa selamat. Yang ketiga adalah untuk menghindarkan diri dari pengaruh akal pikiran yang menyesatkan. Manusia diberi kelebihan oleh Allah dari makhluk lainnya berupa akal pikiran. Pendapat-pendapat atau faham-faham yang semata-mata didasarkan atas akal manusia kadang-kadang menyesatkan manusia itu sendiri. Oleh sebab itu, akal pikiran perlu dibimbing oleh akidah Islam agar manusia terbebas atau terhindar dari kehidupan yang sesat. Selanjutnya, tujuan belajar akidah Islam adalah membina diri menjadi pribadi yang takwa. Orang yang bertakwa dengan sebenar-benarnya akan mendapat kasih sayang Allah, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Definisi takwa cukuplah luas. Namun, lebih dari itu, takwa merujuk pada kesetiaan dan ketakutan seorang hamba terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jika sudah demikian, maka hamba tersebut akan berperilaku baik yang sesuai akidah ketika di hadapan manusia maupun Allah Subhanahu wa taala. Baik, demikian untuk penjelasan materi hari ini. Semoga bermanfaat. Apabila ada pertanyaan, bisa kalian tanyakan kepada Bapak melalui grup WhatsApp ataupun bisa chat secara pribadi kepada Bapak. Semoga apa yang Bapak sampaikan bisa bermanfaat. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.